Secara garis besar ada beberapa hal yang akan memberikan mudarat kepada orang pelaku syirik. Pertama, ketika dia berbuat syirik, langsung seketika itu syirik ya, syirik besar, langsung seketika itu dia bukanlah muslim di mata Allah, di ilmu Allah, di penilaian Allah. Lihat bahaya syirik. Perampok, pembunuh, pelaku riba, pelaku suap menyuap, apa istilah, korupsi, itu belum keluar dari Islam, belum hilang nama Islam dari dirinya. Namun syirik besar maksudnya kalau terjadi, kalau dilakukan, seketika itu dia tidak lagi muslim di mata Allah, dan hanya Allah yang maha menilai. Dan jangan kita yang menilai, biarkan Allah menilai. Kita hanya mengingatkan saudara kita, saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, agar terhindar dari syirik. Bukan untuk mengklaim kamu musyrik, enggak. Dan ini selalu kita keluarkan, selalu kita sampaikan, selalu kita kedepankan, selalu kita angkat, agar terhindar kita dari tudingan orang kita mensyirik-syirikkan orang. Enggak, kita hanya mengingatkan jangan sampai terjerumus ke dalam syirik, agar engkau di mata Allah tidak dianggap orang yang bukan lagi muslim dan muslimah. Karena pelaku syirik seketika dia keluar dari agama Islam. Oleh karena itu dia kekal, kalau dia wafat seperti itu, dia akan kekal di neraka untuk bahasan berikutnya insyaallah taala. Poin berikutnya, siapa yang mau dirinya keluar dari agama Islam, dari umat Islam? Tidak ada yang mau. Dan syirik bisa membuatnya seperti itu. Sementara membunuh, mutilasi setelah pembunuhan, berganti-ganti kelaminan, cinta sejenis yang sekarang sedang marak-maraknya dibicarakan, korupsi, dan seluruh tetek bengeknya, pengkhianat negara dan seluruh aksinya, itu belum mengeluarkan orang dari agama Islam. Belum mengeluarkan orang dari agama Islam, tapi syirik keluar dari agama Islam. Tidakkah kita takut? Lebih dahsyat dari seluruh dosa yang lain, karena dia dosa paling besar, konsekuensinya besar, konsekuensinya berat. Karena tidak mungkin dia dosa paling besar Allah letakkan, kemudian dia hal yang ringan akibatnya. Dan kalau kita takut keluar dari agama Islam, takut yang pertama kali takut kepada syirik. Taib. Yang kedua, bahaya besar syirik adalah dosa syirik itu takkan pernah diampuni Allah. Dosa syirik itu takkan pernah diampuni Allah. Kalau sudah tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Allah, padahal Allah maha pengampun, maha pemaaf, maha penerima taubat, syirik lah. Kalau yang pemaaf sudah tidak lagi memaafkan, pertanda itu adalah dahsyat luar biasa. Yang maha pemaaf tidak lagi mau memaafkan, itu memang dosa yang tak berhak dapat maaf. Namun perlu digaris bawahi, tak dapat maaf manakala dosa itu kita bawa mati. Dosa syirik besar itu kita bawa mati, itu nggak bisa lagi dapat maaf. Namun selagi minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan bertaubat masih di dunia sebelum wafat, maka berlaku hadis Nabi SAW bahwa Allah tidak pernah menutup pintu taubat sampai seorang hamba nyawanya di tenggorokan. Allah akan selalu terima taubat seorang hamba. Dan terbukti di zaman Nabi, orang bertaubat daripada syirik langsung ikut perang, langsung wafat. Kata Nabi langsung ke surga. Zaman Nabi datang seorang musyrik masuk Islam dan mengatakan, wahai Muhammad,
Kalau saya sekarang berperang, saya mati, masuk surga kah? Masuk surga. Langsung berperang, langsung mati. Mati syahid. Kata Nabi SAW, dakhalal jannah walam yasjud lillahi sajadah. Dia masuk surga dan belum pernah satu kali pun sujud kepada Allah. Lihat Allah yang maha pemaaf. Dan pintu maaf daripada syirik terbuka luas kalau kita masih hidup. Tapi kalau sudah wafat, dosa itu masih bersama kita, belum bertaubat, berlaku padanya, takkan diampuni untuk selama-lamanya. Ada ayat yang pertama dari ayat daripada bab ini, nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya bi'idznillah azza wa jalla. Baik, bahaya kedua sudah. Bahaya yang ketiga apa? Bahaya yang ketiga, masuk neraka. Dan kita tidak perlu berpanjang-panjang tentang bahaya ketiga ini. Masuk neraka. Dan bahaya yang keempat, haram masuk surga. Haram masuk surga. Dan yang mengharamkannya adalah Allah, sang pencipta surga dan pemilik surga. Kita hanya menukilkan kepada manusia apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kalau ada yang berani menyalahkan, salahkan Allah di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang menyalahkan kita, menyuarakan seperti ini. Karena orang ketika kita suarakan seperti ini, mereka marah dan mengatakan seolah-olah surga milik kalian, main haram-haramkan saja. Emang kalian pemilik kunci surga, memasukkan orang yang kalian mau, melarang masuk orang yang kalian mau? Bukan ya akhi. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga, tempatnya adalah neraka, tak ada penolong untuk mereka. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Kenapa kalau kita sampaikan kita kemudian dimarahi oleh orang, dituding oleh orang? Silakan. Inna qulu illa ma qala rabbuna, yang kami katakan hanya apa yang Allah katakan. Dan kami katakan itu karena kami mencintai saudara kita kaum muslimin dan muslimat, agar mereka terhindar dari perbuatan syirik yang kalau itu terjadi akan membuat mereka kekal di neraka dan haram masuk surga. Dan kami sungguh tidak ingin saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat diharamkan Allah untuk mereka surga. Namun kalimat ini menjadi alergi bagi sebagian orang, dan kemudian menjadi tudingan yang ditudingkan kepada orang-orang yang menyuarakannya. Tudinglah, kami tidak akan berhenti mengucapkan kalimat ini, karena ini kalimat datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dari mana kami bisa berhenti mengucapkannya? Bagaimana kami bisa tutup mulut untuk menyuarakannya? Justru cinta kita kepada kaum muslimin dan muslimat membuat kita ingin selalu mengutarakannya. Camkan itu baik-baik. Benci Anda, silahkan benci. Tak suka Anda, silahkan tak suka. Muak Anda dengan kalimat ini, silahkan muak. Kami tidak peduli, kami akan suarakan. Karena ini bukti cinta kita kepada kaum muslimin dan muslimat. Kita tidak ingin mereka terjerumus ke dalam dosa yang membuat surga diharamkan Allah untuk mereka. Hanya itu, tak ada yang lain demi Allah. Dikatakan keras, silahkan katakan keras. Dikatakan ekstrim, silahkan dikatakan ekstrim. Dikatakan wahabi, silahkan dikatakan wahabi. Qul ma badalak, ucapkan apa yang Anda mau. Inilah agama kami, inilah akidah kami, dan inilah keinginan kami, dan inilah niat kami. Kami sudah utarakan apa yang ada di dalam hati, namun Anda masih terus bergulir dengan kata-kata yang seolah-olah Anda menebak sesuatu yang di luar apa yang kami niatkan, padahal niat sudah kami ucapkan. Namun Anda masih merasa kami punya maksud di balik semua itu. Demi Allah, tak ada. Ini semua yang ada. Maka ketika kita memperingatkan umat Islam dari perbuatan syirik karena ini, dan kita tidak akan berhenti mengatakan bahwa akan Allah haramkan surga untuk orang-orang yang berbuat syirik besar, menghadap Allah dengan syirik besar, maka jauhi syirik besar, saudaraku. Tidakkah 4 mara bahaya besar ini membuat kita takut? Kalau tidak membuat kita takut, apalagi yang akan membuat kita takut? Tolong sampaikan, apa yang lebih besar dari 4 perkara ini? Keluar dari agama Islam ketika hidup di permukaan bumi, dia tidak lagi muslim di mata Allah, bukan di mata manusia. Manusia tidak pandai menilai, biarkan Allah yang menilai, dan manusia tidak berhak memberikan justifikasi. Silahkan Allah, kepada Allah kita
kita serahkan segalanya. Kita hanya menyampaikan, hati-hati, hati-hati. Kita hanya memberikan warning, sebagaimana para ulama memberikan warning, para nabi dan para rasul memberikan warning kepada manusia tentang syirik ini. Apa yang lebih besar daripada keluar dari agama Islam? Apa yang lebih besar daripada dosa tidak akan pernah diampuni? Apa yang lebih besar daripada masuk neraka? Apa yang lebih besar daripada tak pernah keluar dari neraka dan haram untuk masuk surga? Tak ada yang besar daripada itu. Maka tidakkah membuat kita takut kepada syirik? Kalau kita masih berani dengan syirik, sementara ini konsekuensinya yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dan ini konsekuensinya yang ada di dalam syariat, silakan Anda berhak memilih apapun yang Anda hendak pilih.